kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 tentang materi volume benda dalam bidang, khususnya volume benda putar. Nah, kami akan membagi materi ke dalam beberapa bagian dan akan dijelaskan oleh kami secara berurutan. Maka untuk kesempatan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Genadia Rambunudu Jaki, dengan submateri adalah mengukur volume benda putar menggunakan metode lempengan. Slide berikut. Baik, nah kita bisa lihat sebuah gambar, ada gambar di layar. Nah, misalkan benda padat di atas mempunyai penampang melintang atau cross section yang tegak lurus dengan sumbu X, maka diketahui AX atau luas penampang melintang di titik X. Luas penampangnya melintang di titik X dengan X lebih besar sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Nah, partisi interval pada A, B menjadi A sama dengan X0 kurang dari X1 kurang dari X2 kurang dari titik-titik sampai kurang dari Xn sama dengan B. Dapat dilihat lebih jelas pada gambar. Next. Nah, volume lempeng tipis dapat diaproksimasi dengan volume cakram, yaitu delta VI aproksimasi A dikali XI dikali delta XI. Maka dengan luas alas cakram A XI dan tinggi cakram delta XI dengan menggunakan jumlah Riemann dan norm partisi menuju 0, maka volume benda padat yang dicari adalah V sama dengan integral A sampai B dari AX dikali DX. Nah, pada materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Stella. Pada Stella, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai menggunakan metode cakram. Aplikasi integral tertentu sering kita gunakan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Salah satu penggunaan integral adalah dalam menentukan volume benda ruang yang memiliki dua sisi yang sama apabila kita memotongnya menurut sembarang garis yang melalui pusat bidang alasnya. Bangun ruang seperti ini sering disebut benda putar. Beberapa contohnya seperti corong minyak, pil, botol, dan lain-lain. Apabila suatu daerah pada bidang diputar menurut garis tertentu, maka akan menghasilkan benda ruang, dan garis tersebut disebut sebagai pusat putaran. Benda ruang hasil putaran yang paling sederhana adalah tabung tegak atau bisa kita sebut sebagai cakram, yang dapat dibentuk dengan memutar persegi panjang menurut suatu garis yang berimpit dengan salah satu sisinya seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Slide selanjutnya. Berdasarkan gambar sebelumnya, kita dapat simpulkan volume dari cakram tersebut dapat ditentukan dengan volume cakram sama dengan luas cakram dikali dengan tinggi cakram sama dengan PR kuadrat T, dengan R dan T secara berturut-turut adalah jari-jari dan tinggi cakram. Untuk melihat bagaimana penggunaan volume cakram dalam menentukan volume benda putar yang lebih umum, dapat diperhatikan gambar pada bagian ini. Dengan batasannya XA sampai XE, kemudian lebarnya adalah delta X dan tingginya R.
Dapat kita lihat pada gambar berikut. Kemudian, untuk menentukan volume benda putar, perhatikan persegi panjang yang terletak pada bidang datar. Slide sebelumnya, Kak. Apabila persegi panjang tersebut diputar dengan pusat pada suatu garis, akan terbentuk slide selanjutnya, Kak. Oke, baik, saya ulangi. Yang sebelumnya, Kak. Untuk menentukan volume benda putar, perhatikan persegi panjang yang terletak pada bidang datar. Apabila persegi panjang tersebut diputar dengan pusat pada suatu garis, akan terbentuk salah satu cakram dalam benda putar yang volumenya delta V sama dengan PR kuadrat delta X. Slide selanjutnya, Kak. Sehingga volume benda putar tersebut dapat didekati dengan menggunakan N buah cakram yang memiliki tinggi delta X dan jari-jari RXI yang menghasilkan volume benda putar approximate sigma I sama dengan 1 sampai N dikali dengan RXI dikuadratkan kali delta X sama dengan Pi kali sigma I sama dengan 1 sampai N RXI dikuadratkan kali delta X, kemudian pendekatan volume benda putar tersebut akan semakin baik apabila banyak cakramnya mendekati tak hingga, N mendekati tak hingga, atau delta mendekati 0, sehingga kita dapat mendefinisikan volume benda putar sebagai berikut, yaitu volume benda putar sama dengan limit delta mendekati 0, Pi dikali dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, RXI dikuadratkan kali delta X sama dengan Pi dikali integral dari A sampai B RX dikuadratkan kali DX. Slide selanjutnya, Kak. Contoh soal, tentukan volume bangun ruang yang dibentuk oleh perputaran daerah yang dibatasi oleh grafik Fx sama dengan akar sin X dan sumbu X dengan batasannya X lebih besar dari sama dengan 0, X kurang dari sama dengan Pi dengan pusat putaran sumbu X. Dapat kita lihat pada gambar di bawahnya. Kemudian kita masuk pada pembahasan. Dari persegi panjang biru di atas, kita dapat memperoleh jari-jari dari bangun ruang, yaitu Rx sama dengan Fx sama dengan akar sin X. Slide selanjutnya, Kak. Sehingga volume dari benda putar yang terbentuk dapat ditentukan sebagai berikut menggunakan rumus yang ada, yaitu V sama dengan Pi dikali integral dari A sampai B, Rx dikuadratkan dx sama dengan Pi dikali integral dari 0 sampai Pi, dikali untuk akar dari sin X dikuadratkan dx sama dengan Pi, integral dari 0 sampai Pi sin X dx, sama dengan Pi, integral dari 0 sampai Pi sin X adalah negatif cos X. Jadi kita dapatkan Pi dikali negatif cos X dengan batasan 0 sampai N sama dengan Pi, saya ulangi, Pi dikali negatif cos X dengan batasan 0 sampai Pi sama dengan Pi dalam kurung 1 tambah 1 sama dengan 2Pi. Jadi volume benda putar yang terbentuk adalah 2Pi satuan volume. Baik, selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada pemateri ketiga, yaitu Kak Sefriani Sayuna. Oke, saya akan membawakan materi yang berikut, yaitu menggunakan metode Tsingtien. Metode cakram tersebut dapat diturunkan menjadi metode yang lain atau suatu metode yang menggunakan dalam menentukan volume benda putar yang memiliki lubang. Cincin dalam metode ini dibentuk oleh hasil putaran persegi panjang terhadap sumbu putaran tertentu atau sumbu putaran tidak berimpit dengan sisi persegi panjang. Seperti
terlihat pada gambar di bawah. Kita bisa lihat pada slide yang ada. Jika R dan R secara berturut-turut merupakan jari-jari dalam dan luar dari cincin, dan T merupakan ketebalan cincin, maka volumenya dapat ditentukan sebagai berikut, yaitu rumusnya volume cincin sama dengan Pi kali R kuadrat kurang R kuadrat T. Untuk mengetahui bagaimana konsep ini dapat digunakan untuk menentukan volume benda putar, kita perhatikan daerah yang dibatasi oleh jari-jari luar atau Rx dan jari-jari dalam atau R kecil X. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah, kita bisa melihat slide yang ada. Jika daerah tersebut diputar menurut sumbu putar yang diberikan, volume benda putar yang dihasilkan adalah rumusnya C sama dengan Pi integral A hingga B Rx kuadrat kurang R kecil X kuadrat BX. Ya, oke, baik teman-teman semua, kita bisa melihat contoh soal yang ada, yaitu tentukan volume benda putar yang dibentukkan oleh putaran daerah yang dibatasi oleh grafik dari Y sama dengan akar X dan Y sama dengan X kuadrat terhadap sumbu X, sumbu min X, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Pembahasan dari gambar di atas dapat ditentukan bahwa jari-jari luar dan dalamnya adalah sebagai berikut, yaitu Rx sama dengan akar X, R kecil X sama dengan X kuadrat. Dan mengintegralkan dengan batas antara 0 sampai 1 menghasilkan C sama dengan Pi integral A hingga B Rx kuadrat kurang R kecil X kuadrat BX sama dengan Pi integral 0 hingga 1 akar X kuadrat kurang X kuadrat X kuadrat pangkat 2 dx sama dengan Pi integral 0 hingga 1 X kurang X pangkat 4 dx sama dengan Pi 1/2 X kuadrat kurang 1/5 X pangkat 5 dari 0 hingga 1 sama dengan 3Pi per 10. Oke, terima kasih. Materi selanjutnya saya berikan kepada yang dibawakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akan membawa materi tentang menggunakan metode kulit tabung. Metode ini disebut metode kulit tabung atau metode karena metode ini menggunakan volume dari kulit tabung. Perhatikan persegi panjang bawah ini dengan D adalah panjang dari persegi panjang, L adalah lebar persegi panjang, dan P adalah jarak arah sumbu putaran dengan pusat di persegi panjang. Kita dapat lihat pada gambar yang tertera. Ketika persegi panjang tersebut diputar menurut sumbu putarannya, maka akan dihasilkan kulit tabung dengan ketebalan L. Untuk menentukan volume kulit tabung tersebut, perhatikan dua tabung, tabung luar dan tabung dalam, yang nampak pada gambar di atas. Jari-jari tabung lebih besar merupakan jari-jari luar dari kulit tabung, dan jari-jari tabung yang lebih kecil merupakan jari-jari dari kulit tabung. Karena P adalah rata-rata dari jari kulit tabung, dan diketahui bahwa jari-jari luarnya P tambah 1/2 dan jari-jari dalam P kurang 1/2. Slide berikutnya.
jari-jari luar sama dengan P tambah 1/2, jari-jari dalam sama dengan P kurang 1/2. Maka volume dari kulit tabung adalah volume kulit tabung sama dengan volume tabung dikurang volume lubang. Sama dengan Pi kali P tambah 1/2 kuadrat T kurang Pi kali Pi kurang 1/2 kuadrat T. Sama dengan 2Pi kali P kali T kali L. Sama dengan 2Pi rata-rata jari-jari dikali panjang dikali tebal. Rumus di atas dapat digunakan untuk menentukan volume dan benda putar. Anggap bidang datar pada gambar di bawah diputar menurut sumbu putarnya sehingga dihasilkan suatu benda putar. Kita dapat lihat pada gambar yang tertera pada slide. Slide berikutnya. Apabila diperhatikan lebar dari persegi panjang tersebut adalah delta Y, maka persegi panjang yang diputar terhadap garis yang sejajar dengan sumbu X akan menghasilkan satu kulit tabung yang volumenya delta V sama dengan 2Pi dikali P 2Pi dikali P dikali Y T Y dikali delta Y. Volume dari benda putar di atas dapat didekati dengan menggunakan volume N kulit tabung yang tebalnya delta Y. Tinggi T dikali Y, rata-rata jarinya P dikali Y. Volume benda putar diaproksimasi sigma I sama dengan 1 hingga N, 2Pi P kali YI, T kali YI, delta Y sama dengan 2Pi sigma I sama dengan 1 hingga N, P kali YI, T kali YI, delta Y. Pendekatan ini akan semakin baik jika delta 0 atau N mendekati tak hingga, sehingga volume benda putar tersebut adalah volume benda putar sama dengan limit delta mendekati 0, 2Pi sigma I sama dengan 1 hingga N, P kali P kali YI, T kali YI, delta Y. Sehingga didapatkan rumus sama dengan 2Pi integral C hingga D, P kali Y, T kali Y, delta Y. Kita akan masuk dalam contoh soal. Tentukan volume benda putar yang dibentuk oleh putaran daerah yang dibasi oleh Y sama dengan X kurang X pangkat 3. Dan sumbu X contoh soal. Tentukan volume benda putar yang ditentukan oleh putaran daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kurang X pangkat 3. Dari sumbu X, 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Dengan sumbu putarannya adalah Y. Pembahasannya, karena sumbu putarannya vertikal, guna persegi vertikal seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawah. Kita lihat pada gambar. Ketebalan delta X mengindikasikan bahwa X merupakan variabel. Ketebalan delta X mengindikasikan bahwa X merupakan variabel dalam proses integrasi yang akan dilakukan. Jarak antar pusat persegi panjang dan sumbu putaran adalah Px sama dengan X dan tingginya adalah H
Hx sama dengan X kurang X pangkat 3. Karena range antara 0 sampai 1, maka volume berputar yang dibentuk dapat ditentukan sebagai berikut. V sama dengan 2pi integral V dengan 2pi integral A hingga B Px, Hx, Dx sama dengan 2pi integral 0 dan 1 X kali X kurang X pangkat 3 Dx sama dengan 2pi integral 0 dan 1 X pangkat 2 kurang X pangkat 4 Dx sama dengan 2pi X pangkat 3 per 3 kurang X pangkat 5 per 5 sama dengan 2pi 1 per 3 kurang 1 per 5. Hasilnya sama dengan 2pi per 15. Slide berikutnya. Sekian presentasi saya. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian hasil presentasi dari kami kelompok 3. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Mohon dimaklumi. Terima kasih.